Berikut adalah 5 pemain naturalisasi timnas Indonesia di era Sinteyong. Selama Sinteyong menangani timnas Indonesia sejak Desember 2019, sudah ada 5 pemain keturunan yang dinaturalisasi. Berikut daftar 5 pemain tersebut. Naturalisasi pemain menjadi jalan pintas yang diambil Shin untuk mendapatkan pemain berkualitas. Ini dilakukan Shin karena kualitas pemain Indonesia yang didapat kurang sesuai ekspektasi pelatih asal Korea Selatan itu. Keputusan Shin untuk memberi rekomendasi naturalisasi pemain keturunan disambut positif PSSI era Muhammad Iryawan. Shin menegaskan pada Iryawan jalan naturalisasi yang ditempuh diseleksi secara ketat dan seksama. Untuk itu PSSI membentuk tim khusus ketika Hassani Abdul Ghani ditunjuk untuk mengurus naturalisasi pemain sesuai dengan rekomendasi Shin tentunya. Hasilnya untuk tim senior ada 3 nama dan untuk pemain U20 ada 2 nama. Berikut daftar 5 pemain naturalisasi era Sinteyong di timnas Indonesia. Sandy Walsh. Sandy Walsh resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan sumpah di kantor wilayah Kemenkumham di Jakarta pada 17 November 2022. Pada hari yang sama, Sandy langsung mengurus data kependudukan. Pria 27 tahun ini memiliki darah Indonesia dari ibu. Kakek dari pihak ibu berasal dari Surabaya dan nenek dari ibu berasal dari Malang. Kebetulan pula Sandy sudah lama ingin menjadi warga Indonesia. Pemain berposisi bek sayap ini sedang berkarir di Belgia. Awalnya Sandy diproyeksi tampil di Piala AFF 2022. Sayangnya Sandy belum bisa debut dengan skuad Garuda karena sedang pemulihan cedera. Jordi Amat. Sama seperti Sandy, Jordi juga dilantik pada 17 November 2022. Proses naturalisasi Jordi dari awal hingga rampung bersamaan dengan Sandy. Nama keduanya sama-sama direkomendasikan oleh Shin. Pemain berdarah Spanyol Indonesia ini sudah terbilang tak muda lagi. Kendati demikian, Shin yakin Jordi akan bisa memberi dampak positif ke Indonesia. Saat ini Jordi membela klub kaya Malaysia Johor Darul Takzim. Tidak seperti Sandy, Jordi telah melakukan debut di timnas Indonesia. Itu terjadi dalam Piala AFF 2022. Sayangnya kehadiran bek 31 tahun itu belum bisa memberikan gelar juara setelah dikalahkan Vietnam di semifinal. Sain Patinama. Patinama resmi menjadi WNI pada 24 Januari 2023. Hal itu terjadi setelah mengambil sumpah setia kepada Republik Indonesia di kantor wilayah Kemenkumham Jakarta Timur dan berkasnya ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Hingga kini pemain kelahiran Belanda yang sedang berkarir di Norwegia bersama Viking FK ini belum melakoni debut bersama timnas Indonesia. Ini karena Patinama belum bisa memenuhi panggilan Garuda pada kalender internasional sebelumnya. Karenanya Patinama kemungkinan besar akan debut saat timnas Indonesia berhadapan dengan Palestina dan berikutnya Argentina. Kehadiran Patinama diyakini akan memperkuat permainan merah putih. Ivan Jenner. Jenner menjadi warga Indonesia tercatat sejak Senin 22 Mei 2023. Jenner resmi diambil sumpahnya menjadi WNI di Jakarta. Pemain 19 tahun ini sejatinya diproyeksi tampil bersama Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Sayang ajang ini batal berlangsung di Indonesia setelah FIFA memutuskan untuk mencoret status tuan rumah Indonesia. Meski gagal tampil di Piala Dunia U20 2023, naturalisasi Jenner tetap dilanjutkan mengingat usianya yang masih sangat muda. Diharapkan pemain Young Utrecht ini bisa memberi dampak positif bagi timnas Indonesia di masa mendatang. Kehadirannya diharapkan pula memantik semangat persaingan di antara pemain muda lainnya. Rafael Struijk.
Pemain Ado Den Haag ini menjalani sumpah WNI bersamaan dengan Jenner pada 22 Mei. Pemain 20 tahun ini juga diproyeksi untuk tampil di Piala Dunia U20 2023 yang gagal berlangsung di Indonesia. Sebagai seorang striker, Struijk diharapkan bisa menjadi andalan di lini depan. Pasalnya lini depan menjadi salah satu persoalan paling krusial selama era kepelatihan Sinteyong di timnas Indonesia. Hanya saja tak ada jaminan apakah Struijk akan masuk daftar pemain timnas atau tidak. Untuk bisa menembus tim senior, Struijk harus bisa membuktikan dirinya layak dan bisa menjadi andalan. Mampukah para pemain naturalisasi ini memberikan kebanggaan bagi negara Indonesia? Kita doakan bersama-sama semoga apapun daya dan upaya yang sudah dilakukan oleh PSSI dapat mendongkrak prestasi Indonesia di Asia dan di dunia pada umumnya.